Budak Bayangan bab 206. Laba-laba itu seukuran manusia, sangat cepat, dan memiliki pelat yang menyerupai besi yang menutupi bagian tubuh menjijikkan mereka. Mereka tampak seperti mesin perang lapis baja yang dibuat hanya untuk membantai makhluk hidup. Mereka juga tampak sangat akrab. Dengan sedikit usaha, Sunni menyadari bahwa kekejian ini sangat mirip dengan versi yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari monster jatuh raksasa yang telah menghancurkan Sein Batu asli dan kerabatnya. Hanya saja ukuran dan armor mereka tidak terlalu tangguh. Jika begitu, aku punya kabar buruk untukmu, bodoh. Segera setelah laba-laba menyerang, anggota kelompok bereaksi dengan ketenangan yang mematikan dari para pemburu kota gelap yang berpengalaman. Senjata melintas di udara, memotong anggota tubuh dan menembus besi seolah-olah itu adalah kertas. Evie langsung meratakan salah satu makhluk itu dengan serangan dahsyat dari perisainya yang sudah rusak. Binatang malang itu bahkan tidak punya waktu untuk memahami betapa besar kesalahan yang telah dibuatnya. Yang lainnya tidak kalah efisien. Sunni sendiri yang melempar Prolington dan menarik tali tak kasat mata itu segera setelah tali itu tenggelam ke dalam daging salah satu laba-laba. Membuat lompatannya tiba-tiba berhenti dan menjatuhkannya ke tanah. Sebelum binatang itu bisa berdiri, penari pendiam melesat di udara dan menusuk kepalanya sampai bersih. Hanya beberapa detik setelah laba-laba mencoba menyergap sekelompok manusia, pertempuran telah berakhir. 3 makhluk mimpi buruk yang mati tergeletak di lumpur, sedangkan yang keempat akhirnya disematkan ke dinding karang dengan beberapa anak panah. Mereka bahkan bisa mencukur 1 atau 2 detik jika bukan karena kebutuhan untuk mencari sarang laba-laba. Sunni menggelengkan kepalanya. Mengecewakan. Tunggu. Kenapa dia kecewa? Besar. Ini luar biasa. Tidak setiap kemenangan harus mengorbankan nyawanya. Jika ada satu hal yang membuat kecewa, yang satu ini sangat cepat sehingga dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menghabisi musuhnya sendiri, sehingga tidak menerima hadiah apapun dari mantra. Tapi meski begitu, dia akan senang hanya bertarung dengan mudah seperti ini di masa depan. Nevis membersihkan bilah pedangnya dengan selembar kain. Mendengarkan kesunyian selama beberapa saat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan menyerang mereka, dan kemudian memberi izin kepada kelompok itu untuk mulai mendandani monster. Segera, pecahan jiwa, potongan daging, dan bagian berguna lainnya dipotong, dibersihkan, dan dimasukkan ke dalam tas ajaib Evie. Semuanya dilakukan dengan kecepatan efisien dan profesionalisme yang hanya bisa didapat dari banyak pengalaman. Sunni hanya bisa menggelengkan kepalanya lagi. Mereka dapat membuang laba-laba besi dengan mudah karena 2 alasan. Pertama, sejauh makhluk mimpi buruk pergi, yang ini tidak setingkat, misalnya, pemulung karapas. Mereka memiliki sedikit keunggulan dalam kecepatan, tetapi tidak sekuat, gesit, dan sangat tangguh. Jika Sunni bisa menebak, dia akan mengatakan bahwa laba-laba besi sangat bergantung pada jaring dan keunggulan medan perang mereka untuk mengalahkan mangsanya. Karena kohort telah menghancurkan jaring terlebih dahulu, keuntungan utama mereka hilang. Alasan kedua adalah kelompok itu sendiri. Mereka adalah beberapa manusia paling mematikan di Forgotten Shore. Sunni yakin setidaknya 4 dari mereka bisa membunuh seorang Pathfinder of the Host dalam pertempuran tunggal. Jika bukan salah satu dari letnan itu sendiri. Bagaimanapun, mereka adalah yang terbaik dan paling cemerlang yang bisa ditawarkan oleh pemukiman luar. Evie benar ketika dia mengatakan bahwa tidak pernah ada kelompok yang begitu kuat di luar tembok Bright Castle sebelumnya.
Secara keseluruhan, mereka berenam lebih dari siap untuk menangani hanya 3 binatang yang terbangun. Labirin akan berusaha lebih keras jika ingin melihat mereka mati. Sunni terkekeh. Hanya 3 binatang yang terbangun. Ya, seberapa gila ini terdengar? Namun, itu benar. Menyelesaikan dengan laba-laba yang mati, kelompok itu dengan acuh tak acuh meninggalkan tubuh mereka yang telah dikeluarkan isi perutnya dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa pertempuran kecil lagi dengan laba-laba besi, mereka akhirnya mencapai tujuan. Tidak terlalu jauh dari mereka, diwarnai merah jambu oleh matahari sore, sebuah lengkungan megah dari marmer putih menjulang tinggi di atas lautan karang merah. Struktur raksasa itu jelas dibuat oleh orang yang sama yang membangun Bright Castle, dan terbuat dari batu yang sama. Itu tampak seperti saudara kandung yang jauh lebih besar dari lengkungan murni yang menjaga pintu masuk ke Jalan Putih yang mendaki sampai ke pemukiman luar. Hanya yang ini jauh lebih lapuk, suram, dan rusak. Tanda-tanda korosi dan retakan yang dalam menutupi permukaannya, dengan salah satu sisinya runtuh sebagian. Sunni mempelajari lengkungan itu dan menatap Nevis, "Ini perhentian kita untuk malam ini?" Dia memberinya anggukan sederhana dan berkata setelah jeda singkat, "Kita harus mempercepat langkah kita. Malam sudah dekat, dan kita mungkin harus berjuang untuk melewati puncaknya." Sunni menghela napas. Bertarung lagi. Kapan mereka akhirnya bisa beristirahat? Hari itu sangat panjang. Namun, dia tutup mulut. Changing Star adalah yang paling lelah dari semuanya. Karena menyembuhkan semua luka mereka, tidak kurang. Dan dia tidak melihat dia mengeluh. Jadi itu bukan tempatnya. Di sebelah kirinya, Evie tiba-tiba mengutuk dan mengerang. "Pertarungan lagi? Ayo, kapan kita akhirnya akan makan?" Sunni berkedip. "Ya, itu juga berhasil, kurasa." Menatap pemburu wanita itu, Nevis menggelengkan kepalanya dan diam-diam berjalan ke depan. Segera, mereka mencapai lengkungan raksasa. Kai memanggil busurnya dan terbang, hanya untuk kembali beberapa menit kemudian dan melaporkan bahwa tidak ada monster mengerikan yang bersarang di atas bangunan kuno itu. Dengan desahan lega, anggota rombongan memanjat tali emas satu demi satu dan segera berdiri jauh di atas labirin, diam-diam menyaksikan banjir air hitam menenggelamkannya di kedalaman tanpa cahaya. Saat matahari menghilang di balik cakrawala, mereka ditinggalkan di sebuah pulau persegi panjang yang terbuat dari marmer putih. Di sekelilingnya, tidak ada apa-apa selain gelombang laut gelap yang bergelombang. Sunni sekali lagi dikelilingi dari semua sisi oleh kegelapan dan air hitam. Dia tidak menyukai perasaan itu. Budak Bayangan Bab 207. Malam berlalu tanpa insiden. Di pagi hari, Sunni dibangunkan oleh suara ombak yang bergelombang dan membuka matanya untuk melihat matahari perlahan terbit dari balik cakrawala. Menggosok wajahnya, dia duduk dan melihat sekeliling, memperhatikan bahwa sebagian besar kelompok masih tertidur. Hanya Kai, yang terakhir berjaga-jaga. Yang terjaga, duduk di tepi lengkungan dan mengagumi fajar dengan ekspresi menerawang di wajahnya. Sunni ingin memanggilnya dan memperingatkan pemanah yang menawan itu untuk tidak duduk sedekat ini ke tepi, tapi kemudian teringat bahwa Kai bisa terbang. "Ya, seperti saya akan melupakannya lagi." Menggunakan kesempatan itu, dia terjun ke laut jiwa dan memanggil batu suci dari kedalaman inti bayangan, tempat dia tidur dalam pelukan api hitam yang memelihara. Sama seperti sebelumnya, Shadow tidak muncul dari bola cahaya seperti Echo, tetapi keluar dari pusaran api gelap. Kemudian, dia berdiri tanpa bergerak di depan Sunni seperti patung sungguhan,
tampak acuh tak acuh terhadap kehadirannya dan luka yang menutupi tubuhnya. Sunni berjalan mengitari Stone Sein, mempelajari tingkat kerusakan yang ditimbulkan padanya oleh gerombolan Andit. Baju besi ksatria pendiam itu babak belur dan patah, ditusuk di beberapa tempat oleh cakar kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lawan. Debu rubi tidak mengalir lagi dari retakan, tapi dia bisa melihat luka yang dalam di kulitnya yang halus dan kelabu. Bajingan! Siapa yang berani menyakiti bayangannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni memecat orang suci itu, mengirimnya kembali ke kegelapan restoratif dari Sadokor. Kerusakannya, meski luas, tidak benar-benar mengancam keberadaannya. Dalam beberapa hari, monster peliharaannya akan pulih sepenuhnya. Bahkan, dia sudah terlihat lebih baik dari kemarin. Meninggalkan laut jiwa, Sunni menghirup udara segar, bertahan beberapa saat, lalu menoleh ke Kai. "Hei, Knight. Apakah kamu bodoh? Jangan duduk sedekat ini ke tepi." Pemanah yang menawan menatapnya dan mengangkat alis. "Aku bisa terbang, ingat? Jika aku jatuh," Sunni mencibir. "Aku tidak khawatir kamu jatuh ke laut terkutuk. Aku khawatir ada sesuatu yang menyeretmu ke dalamnya." Itu mengerikan, kan? Cukup senang dengan dirinya sendiri, dia menyeringai dan berbalik. Cara yang bagus untuk memulai hari. Karena setiap orang membutuhkan waktu untuk istirahat dan memulihkan diri, mereka memutuskan untuk menghabiskan satu hari di lengkungan marmer dan melanjutkan perjalanan besok. Akibatnya, Sunni saat ini menatap pemandangan yang tidak terlalu lucu, tapi tetap membuatnya gembira. Kembali ke dunia nyata, ketika dia punya waktu untuk menikmati beberapa hiburan, Sunni memperhatikan kiasan populer tertentu. Di sebagian besar drama, webtoon, dan kartun yang ditujukan untuk anak laki-laki dan remaja, para pahlawan pasti akan menghabiskan satu hari di pantai selama petualangan mereka. Dia tidak begitu tahu mengapa kiasan seperti itu ada, tetapi curiga bahwa itu hanya alasan untuk menunjukkan karakter wanita hanya dengan pakaian renang yang terbuka. Bukannya dia menentangnya. Bagaimanapun, Sunni tidak pernah membayangkan bahwa dia sendiri akan berakhir dalam episode seperti itu suatu hari nanti. Ini sungguh lucu. Nyaris menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak, Sunni melirik teman-temannya. Karena baju besi dan senjata semua orang rusak selama pertempuran di katakombe, mereka harus menyimpan kenangan ini di dalam laut jiwa untuk sedikit waktu agar mereka dapat memulihkan diri. Seperti yang dilakukan batu suci saat ini di kedalaman inti bayangannya. Akibatnya, mereka semua, termasuk Sunni sendiri, saat ini tidak mengenakan apa-apa kecuali beberapa cawat dan, untuk para gadis, bra darurat. Asalkan, pakaian dalam kasar ini tidak benar-benar pakaian renang, dan lengkungan marmer hampir tidak bisa dianggap sebagai pantai bahkan di malam hari. Tapi tetap saja, situasinya sangat mirip. Mereka semua setengah telanjang dan bersantai di tengah-tengah sesuatu yang bisa disebut petualangan. Jadi itu cukup dekat. Dia dalam suasana hati yang agak baik. Semua orang sibuk melakukan hal mereka. Ada api di tengah lengkungan, dengan daging panggang memenuhi udara dengan aroma yang menggugah selera. Evie merawatnya. Tubuh kurus dan kurus dari pemburu berotot itu tampak seperti dipotong dari batu. Seolah-olah dia adalah patung dewi kuno yang hidup kembali. Sunni mencoba menghitung perutnya dan teralihkan di tengah jalan oleh bagian yang tidak terlalu mirip batu dari sosoknya yang tegap. Setelah beberapa detik kebahagiaan tanpa berpikir, Sunni harus buru-buru memalingkan muka. Hal terakhir yang dia inginkan adalah pikiran murni. Nevis membantu Evie menyiapkan sarapan. Di samping pemburu yang kuat,
Sosoknya tampak sangat ramping dan lentur. Namun, dia juga sangat atletis dalam penampilan. Kulit gadingnya sangat kontras dengan kulit zaitun pencari jalan mereka yang riuh. Pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Dari sudut pandang murni estetika, tentu saja. Melihat Changing Star seperti itu mengingatkan Sunny pada masa-masa awal mereka tinggal di alam impian. Segalanya jauh lebih sederhana saat itu. Tiba-tiba sedih, dia memalingkan muka dan memeriksa apa yang sedang dilakukan Casey. Gadis buta itu sedang beristirahat di dekat api, terbungkus jubahnya yang indah. Dengan wajahnya yang halus dan perawakannya yang kecil, dia terlihat sangat cantik. Dan kemudian, ada Kai dan Kester. Sunny menghela napas dan menatap tubuhnya sendiri yang kurus kering. Sejujurnya, setelah berbulan-bulan menghabiskan berburu monster, makan daging dan menyerap pecahan bayangan, dia terlihat jauh lebih baik dari biasanya. Faktanya, menurut standar manusia, dia tidak kekurangan. Di atas rata-rata. Bahkan sejauh kebangkitan berjalan, dia mungkin bisa bersaing dengan beberapa orang di departemen penampilan. Tapi kedua spesimen itu berada di level yang berbeda. Kai bertubuh tinggi dan berbentuk seperti dewa muda. Dengan otot ramping bergulung di bawah kulitnya yang mulus dan sosok langsing yang memohon untuk dipahat menjadi mahakarya marmer. Sunny berani bersumpah bahwa sinar matahari pun tertarik padanya, menyinari pemanah menawan itu hanya untuk membuatnya terlihat secantik mungkin. Saat ini, Kai sedang merawat anak panahnya, entah bagaimana berhasil membuat tugas sederhana itu terlihat glamor. Kester hampir sama, dengan tubuh yang sempurna dan bahu lebar yang hanya meneriakkan kekuatan, daya tarik, dan potensi. Dengan kulit yang lebih gelap agar sesuai dengan citranya yang gagah dan jantan, dia pada dasarnya adalah lambang maskulinitas. Ini dikontraskan dengan wajah yang tampan namun lembut dan mata hijau yang lucu, menciptakan wajah yang agak menggoda. Sunny meringis dan berbalik. Kamu tahu apa? Persetan dengan omong kosong hari pantai ini? Ayo lakukan sesuatu yang produktif. Shadow Slave Bab 208. Berjalan ke Kai, Sunny berdeham dan memaksa dirinya untuk tidak menutupi matanya. Pemanah sialan itu terlalu mempesona. Dia bertelanjang dada di tempat ramai seharusnya dengan jujur dikategorikan sebagai bahaya publik di dunia nyata. Jika tidak, ada pengawasan kotor. Aku ingin tahu bagaimana dia dibuat. Mungkin di laboratorium rahasia pemerintah atau semacam kuali ajaib. Maksudku, tidak mungkin pria ini adalah spesies yang sama denganku. Kan? Setelah beberapa detik Sunny menatap kosong padanya, Kai tersenyum sopan. Sunny? Apakah kamu menginginkan sesuatu? Sunny tersentak dan menutupi matanya. Jangan tersenyum padaku. Kai berkedip. Baiklah. Terengah-engah, Sunny memelototinya dan perlahan menurunkan tangannya. Itu lebih baik. Dan ya, aku memang menginginkan sesuatu. Kai tiba-tiba bersemangat dan menunjuk ke dadanya. Apa itu? Aksesoris. Siapa dia? Menurunkan pandangannya, Sunny memperhatikan kunci misterius yang tergantung di seutas benang yang diikatkan di lehernya. Dia tidak benar-benar ingin menunjukkannya kepada siapapun, tetapi dengan kain kafan dalang memulihkan diri di laut jiwa, tidak banyak tempat di mana dia bisa menyembunyikannya. Tidak ada yang mau dia gunakan, setidaknya. Plus, tidak ada orang lain yang seharusnya bisa melihat cahaya ketuhanan, jadi bagi mereka, itu hanya terlihat seperti kunci besi kecil. Sunny mengerutkan kening. Itu bukan aksesori. Itu kunci. Kai ragu-ragu. Buka apa? Sunny mengangkat bahu.
Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Pemanah yang menawan itu tampak sedikit bingung. Tapi kalau itu bukan aksesori dan tidak membuka apa-apa, kenapa kau membawanya kemana-mana? Pertanyaan-pertanyaannya mulai melelahkan. Sunyi menghela napas. Untuk membuka sesuatu, tentu saja. Kai menggaruk hidungnya. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang terbuka. Sunyi menggertakkan giginya. Itu kunci sialan. Kan? Jadi itu harus membuka sesuatu. Aku hanya membawanya kemana-mana kalau aku menemukan sesuatu yang bisa dibuka oleh kunci sialan itu. Apa yang sulit dimengerti? Pemanah cantik itu memberinya tatapan aneh. Oh, begitu. Itu pasti masuk akal. Kutukan. Bukan itu yang saya rencanakan untuk mendekatinya. Sunyi langsung mengubah ekspresinya dan menatap Kai dengan senyum lebar. Pergeseran yang tiba-tiba tampak agak menyeramkan. Yang ingin kukatakan, Knight, sahabatku. Kita berteman, kan? Ngomong-ngomong, yang ingin kukatakan adalah semoga jawaban ini memuaskan rasa penasaranmu. Itu adalah sesuatu yang akan dikatakan seorang teman. Kan? Pria muda yang menawan itu memberinya tatapan ragu. Kukira, Sunyi membuat senyumnya lebih lebar, merasa wajahnya sedikit sakit. Bagus, jadi kita adalah teman. Yah, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah hari keberuntunganmu, sobat. Karena hari ini, dan mungkin hanya hari ini, Sunyi S Gorgeous Emporium menawarkan kesepakatan pertemanan eksklusif kepada pelanggan. Hanya untuk teman-teman perusahaan. Aren, apakah kamu tidak beruntung? Kai tiba-tiba batuk. Bukankah terakhir kali Sunyi S Brilliant Emporium? Sunyi berkedip. Apakah itu? Yah, tidak masalah. Kesepakatannya masih berlaku. Apakah kamu tertarik atau tidak? Pemanah itu bertahan beberapa saat, dan kemudian dengan hati-hati berkata, tapi Sunyi, kamu masih belum memberitahuku apa sebenarnya kesepakatan itu. Apakah ini kesepakatan untuk pelanggan yang kamu anggap teman atau kamu mencoba menjual persahabatan kamu? Atau tunggu, apakah kamu ingin membeli milikku? Atau keduanya? Aku bingung. Seakan menunggu jawaban itu, Sunyi mengangguk penuh semangat. Ya, aku senang kamu bertanya. Sebenarnya, aku punya barang luar biasa yang ingin aku jual. Sangat luar biasa sampai aku bahkan enggan berpisah dengannya. Tapi karena kamu adalah temanku, aku bersedia memberikan itu pergi. Praktis gratis. Diskon persahabatan penuh, hanya untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku, kok. Tertarik dengan kebisingan, yang lain meninggalkan apa yang mereka lakukan dan sekarang menatap mereka berdua. Evie teralihkan dari menyiapkan daging dan sekarang mengamati sirkus dengan seringai penuh harap. Menyadari dirinya kini menjadi pusat perhatian, Kai menghela nafas. Baiklah, aku akan menggigit. Barang luar biasa apa yang ingin kamu jual padaku? Sunyi terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berhenti tersenyum. Oh, hanya sesuatu yang telah mengumpulkan debu di laut jiwaku. Itu adalah memori yang dapat berfungsi sebagai pasokan panah yang tak ada habisnya. Selama kamu tidak meleset, mata pemanah cantik itu tiba-tiba berbinar. Dia melirik tabungnya dan berkata, tunggu. Benarkah, kamu benar-benar memiliki ingatan seperti itu? Setelah lama memikirkannya, Sunyi memutuskan untuk memberikan Blood Arrow kepada Kai. Mempersenjatai pemanah kelompok mereka akan membuat banyak hal lebih mudah selama perjalanan ini. Dia berpotensi mendapatkan busur di masa depan dan belajar bagaimana menggunakannya, tetapi itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Plus, dengan betapa berbahayanya pesona dari Blood Arrow,
tidak ada keunggulan yang akan terbang. Dan keunggulan membutuhkan banyak waktu untuk mencapainya, waktu yang tidak dia miliki. Jadi, memberikannya kepada pemanah terampil seperti Kai adalah keputusan yang lebih baik. Pertemuan mereka baru-baru ini dengan laba-laba besi hanya membuat Sunny semakin yakin bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi dia tidak akan memberikannya secara gratis. Ya, aku memang punya ingatan seperti itu. Kemudian, dia dengan santai menambahkan, "Oh, apakah aku lupa mengatakannya? Itu bisa menyediakan persediaan anak panah yang tak ada habisnya. Dan juga semua anak panah itu akan menjadi Ascended Rank." Keheningan yang mencekam menyelimuti lengkungan pualam itu. Kamu memiliki Ascended Memory? Pertanyaan itu ditanyakan oleh Caster. Kai tidak perlu bertanya, karena dia sudah tahu bahwa Sunny mengatakan yang sebenarnya. Matanya sedikit melebar. Di Forgotten Shore, Ascended Memories sangatlah langka karena alasan yang jelas. Sleeper hanya bisa mendapatkannya dengan mengalahkan Valen Nigma Creature, dan tidak banyak orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Selain itu, fakta bahwa tidak setiap pembunuhan memberikan memori. Nyatanya, sebagian besar tidak. Menerima satu adalah impian setiap penduduk kota kegelapan. Sunny mengangkat bahu. "Oh, aku punya pasangan. Kenapa? Yang lainnya adalah baju besi onyx. Yang rusak dan tidak berguna. Tapi mereka tidak perlu tahu itu, sejujurnya." Dia menyeringai. "Hanya barang-barang terbaik di Sunny S Astonishing Emporium." Tunggu. Apakah itu menakjubkan? Siapa peduli? Anda mengerti perasaannya. Castor menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu mendapatkan Ascended Memory?" Seringai membeku di wajah Sunny. Ketika dia berbicara beberapa saat kemudian, semua humor hilang dari suaranya, digantikan oleh sikap dingin. "Yah, jika kamu harus tahu, aku mendapatkannya dengan membunuh Valen Beast. Sebelum kamu bertanya, kali ini, aku tidak perlu menggoyangkan jariku atau meludah. Aku hanya melihatnya, dan dia mati." Kemudian, dia menoleh dan menatap lurus ke arah Caster. "Aku sangat ahli dalam membunuh sesuatu, kau tahu." Budak Bayangan Bab 209. Pada akhirnya, Kai menyetujui kesepakatannya. Sebagai ganti panah darah, dia memberi Sunny 3 kenangan, 2 panah yang lebih lemah yang dia miliki dan jimat kecil yang mampu menghasilkan api. Sunny memberi makan ketiganya ke Stone Saint, menjadikan jumlah fragmen bayangannya menjadi 31. Itu 4 lebih banyak dari yang dia miliki di masa lalu, yang berarti bahwa dia menerima jumlah fragmen yang sama dengan yang dia dapatkan dengan memberinya Blood Arrow itu sendiri. Dia tidak benar-benar mendapatkan apa-apa, tetapi juga tidak kehilangan apa-apa. Kai adalah orang yang benar-benar mendapat untung dari pertukaran mereka. Jadi Sunny tidak berbohong saat mengatakan bahwa itu adalah kesepakatan yang luar biasa. Setelah sarapan, yang terjadi dalam kesunyian yang agak canggung, Sunny berbaring di tanah dan tersenyum bahagia. "Kalian tahu, guys, beberapa minggu terakhir ini membuatku menyadari sesuatu. Sebenarnya, itu semua berkat Kai, yang mengenalkanku. Pada Steph." Evie menggeliat, membuat Sunny tergagap dan kehilangan akal sesaat, lalu tersenyum puas dan meliriknya. "Benarkah? Dan apa itu?" Sunny ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ketika saya masih kecil, saya suka membaca webtoon tentang Yang Bangkit. Anda tahu, di mana mereka selalu menjelajahi reruntuhan kuno, melawan makhluk mimpi buruk, dan tumbuh lebih kuat dengan setiap kemenangan." Dia terkekeh.
pahlawan dan pengikutnya memutuskan untuk bertualang, mengalahkan kejahatan, mendapatkan kenangan yang hebat, lalu kembali ke dunia nyata dan menjual rampasan mereka di toko petualang. Dan petualangan berbahaya. Casey tersenyum. Aku juga suka membacanya. Sunny meliriknya dan menghela nafas. Ya. Tapi ketika aku bertambah tua, aku tidak bisa tidak berpikir, apa yang mereka pikirkan? Menjelajahi reruntuhan kuno bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Nyatanya, hanya orang gila yang akan melakukannya. Tidak peduli seberapa baik dirimu, cepat atau lambat, kamu akan bertemu dengan sesuatu yang lebih menakutkan daripada yang bisa ditangani manusia manapun dan mati. Jika ini adalah kehidupan nyata, mengapa semua petualang itu pergi ke reruntuhan berulang kali? Gadis buta itu memiringkan kepalanya dan membuka mulutnya, tapi kemudian menutupnya lagi. Sunny tersenyum. Tapi kemudian saya tersadar. Mereka tidak melakukannya untuk mengalahkan kejahatan. Mereka melakukannya untuk mengumpulkan berbagai macam kenangan yang kuat. Anda lihat, impian sebenarnya bukanlah menjadi pahlawan, salah satu rekan mereka, atau bahkan minat cinta. Impian sebenarnya adalah menjadi pemilik toko tempat sang pahlawan menjual trofi dan membeli perlengkapan baru. Dengan begitu, kamu bisa hidup cantik tanpa mempertaruhkan nyawa. Itulah tujuan sebenarnya. Dia menyilangkan lengannya dan menambahkan, setelah beberapa tahun berpetualang di sekitar alam impian dan mengumpulkan kenangan, Anda dapat pensiun, membuka toko, dan pergi dengan nyaman selama sisa hidup Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah menjual memori setiap beberapa tahun sekali. Mungkin membuat uang dari petualang yang lebih muda dan kurang beruntung juga. Kai tertawa dan menatap Sunny dengan rasa ingin tahu. Jadi, katakan bahwa kita entah bagaimana berhasil kembali ke dunia nyata dan menjadi benar-benar terbangun. Apakah ini yang akan kamu lakukan? Sunny memikirkannya beberapa saat dan mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan di dunia nyata. Selain mengumpulkan semua hal yang telah kupelajari tentang Forgotten Shore ke dalam sebuah laporan dan memberikannya kepada seorang guru yang baik kepadaku. Kembali ke akademi. Jadi, mungkin, aku belum punya cukup kenangan untuk membuka toko sebenarnya. Dia melirik pemanah yang menawan dan tersenyum. Bagaimana denganmu? Apa hal yang benar-benar ingin kamu lakukan jika kembali ke dunia nyata? Kai tiba-tiba berbalik dengan ekspresi malu di wajahnya. Oh, aku tidak tahu. Aku belum benar-benar memikirkannya. Tapi setelah beberapa detik, dia tiba-tiba berkata dengan suara malu-malu. Penyanyi Avatar. Sunny berkedip. Sebuah apa? Pemanah itu ragu-ragu sejenak. Lalu menjelaskan, Avatar Singer adalah acara kompetisi musik. Penyanyi populer bersaing satu sama lain, tetapi masalahnya adalah mereka semua menggunakan avatar VR stok untuk tampil. Jadi juri hanya dapat mengevaluasi suara dan keterampilan mereka. Mereka hanya mempelajari identitas penyanyi setelah. Evie terkikik. Mengapa kamu ingin menyembunyikan wajah cantikmu, Knight? Itu fitur terbaikmu. Kai terdiam beberapa saat, lalu tersenyum lembut. Aku hanya berpikir bahwa akan menyenangkan, dinilai berdasarkan keterampilan dan bakatku saja, tanpa ada hal lain yang menghalangi. Juga, itu akan menjadi cara yang bagus untuk mengumumkan kembalinya aku ke para penggemar. Bayangkan, mereka akan sangat bersemangat. Itu akan menjadi badai media yang sempurna. Sunny menggelengkan kepalanya. Tampaknya Kai benar-benar seorang selebriti. Berbicara tentang hal-hal seperti reaksi penggemar dan badai media dengan wajah datar. Apakah dia mendengar dirinya sendiri? Tapi setidaknya itu mimpi yang indah.
Jauh lebih baik daripada keinginan bodohnya sendiri. Beralih ke Evie, dia bertanya, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan di dunia nyata? Pemburu wanita itu menyeringai. Aku bahkan tidak perlu memikirkannya. Aku akan makan sayap ayam yang asli. Dan kemudian mulai mempersiapkan diriku untuk mimpi buruk kedua. Cukup sederhana. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Casey berkata, apakah kamu yakin ingin menantang nikmah lain? Evie mengangkat bahu. Saya punya alasan. Jadi ya, bagi saya, itulah satu-satunya pilihan. Gadis buta itu diam sebentar, lalu berkata, aku akan pergi dan menghabiskan waktu bersama ibu dan ayahku. Itulah hal yang paling ingin kulakukan di dunia nyata. Kester meliriknya dan dengan sopan mengangguk. Saya setuju dengan Casey. Keluarga adalah yang paling penting. Ketika saya kembali, saya akan menyapa ayah saya dan menatap matanya dengan bangga, mengetahui bahwa saya tidak mengecewakan klan kami. Kemudian, saya akan mencoba melakukan segalanya dalam kekuatanku untuk tumbuh secepat mungkin, untuk membebaskannya dari kekhawatirannya dan mendorong garis keturunan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Betapa sangat warisan seperti dia. Akhirnya beralih ke Nevis, Sunny menatapnya dengan ekspresi agak gelap dan bertanya, bagaimana denganmu? Nev. Apa yang akan kamu lakukan saat kembali ke dunia nyata? Changing Star terdiam beberapa saat, melihat ke kejauhan dengan ekspresi tenang. Kemudian, dia menghela nafas dan menjawab dengan suara pelan, aku juga akan mengunjungi ibuku. Semua orang terdiam. Sunny berkedip, sedikit bingung. Tunggu, ibumu? Kupikir dia sudah mati. Nevis berlama-lama sebentar, lalu memalingkan wajahnya. Benar, secara teknis. Shadow Slave Bab 210. Secara teknis mati? Apa maksudnya? Sunny melirik yang lain dan melihat bahwa mereka juga bingung. Semua orang kecuali Kester, yaitu, yang sepertinya tahu sesuatu. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang mencekam, yang dipecahkan oleh desahan Changing Star. Melihat mereka, dia berkata dengan datar, ibuku adalah salah satu Hollow. Dia menjadi Hollow saat mengandungku, sebenarnya. Jadi aku tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. Hanya tubuhnya. Nevis terdiam. Setelah beberapa saat, senyum aneh muncul di wajahnya. Ini lucu, sungguh. Ketika nenek saya masih hidup, saya memperlakukan tubuh itu sebagai mayat. Tapi begitu dia meninggal dan kami satu-satunya yang tersisa. Ya, saya merasa sedikit bingung. Nevis mengangkat bahu dan berbalik sekali lagi. Ngomong-ngomong, sebelum berangkat ke Vesnihmah, aku menggunakan sedikit uang yang tersisa dari perkebunan kami untuk membelikannya tempat VIP di fasilitas perawatan khusus Hollow. Mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi tetap saja, aku tidak suka membayangkan dia sendirian di sana. Jadi ketika saya kembali, itulah yang akan saya lakukan. Kunjungi dia. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, sangat terpengaruh oleh kata-katanya. Sunny menatap Changing Star, mencoba membayangkan seperti apa rasanya tumbuh besar ditemani cangkang tak berjiwa orang tuamu. Dengan kematian menatapmu melalui mata kosong itu setiap hari, selalu membayangimu seperti bayangan gelap. Masa lalu dan masa depanmu. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa Nev sangat membenci mantra itu. Merasakan berat di udara, Changing Star melirik mereka dan tersenyum muram. Apakah ini pertama kalinya kamu bertemu dengan Hollowborn? Yah, aku tidak bisa menyalahkanmu. Makhluk keturunanku sangat langka. Bahkan, aku belum pernah bertemu yang lain. Kemudian, dia menghela nafas dan meregangkan kakinya,
mendekatkannya ke api. Jadi ya, itu dan mewarnai rambutku. Ini adalah hal pertama yang akan kulakukan di dunia nyata. Sunny berkedip. Mewarnai rambutmu? Nevis mengangguk. Bagaimana itu menjadi prioritas? Merasa kehilangan sesuatu, Sunny menggaruk kepalanya dan bertanya, mengapa? Dia menatapnya dengan heran. Apa maksudmu kenapa? Aku tidak terbiasa, dan itu aneh. Apakah aku perlu alasan lain? Dia menatapnya dengan ekspresi bingung. Menyadarinya, Changing Star mengerutkan kening dan bertanya dengan nada geli di suaranya. Sunny, apakah kamu, mungkin, mengira ini adalah warna rambut alamiku? Dia terdiam beberapa saat, lalu membuka mulutnya dan menutupnya lagi. Ini bukan. Nevis menatapnya sebentar dengan ekspresi aneh, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya merdu, murni, dan sangat menyenangkan di telinga. Dengan menyesal, Sunny menyadari bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berharap agar kehidupan mereka berbeda, sehingga orang-orang dapat lebih sering mendengar tawa Nevis. Tapi mereka tidak, dan mungkin tidak akan pernah. Setelah beberapa saat, dia meliriknya dan tersenyum. Sunny, ini perak, demi mantra. Siapa yang memiliki rambut perak alami? Untungnya, pada saat itu, Kai tiba-tiba menyelamatkannya. Sebenarnya, kupikir itu wajar juga. Ah, itu sangat cocok untukmu, Nona Nevis. Changing Star menoleh padanya dengan ekspresi sangat terkejut. Kemudian, dia melirik Evie dengan pertanyaan diam-diam. Pemburu itu mengangguk. Ya, aku juga, maksudku. Siapa yang tahu warisanmu terbuat dari apa? Nevis berkedip beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ya, tidak. Itu tidak wajar. Menjadi seperti itu setelah mimpi buruk pertamaku. Kai mencondongkan tubuh ke depan dengan rasa ingin tahu, benarkah? Apa warna rambutmu sebelumnya? Dia mengangkat bahu. Hitam. Warna manusia normal. Pemanah menawan menatapnya, dan kemudian tersenyum, itu juga akan sangat cocok untukmu, Lady Nevis. Ah, aku bisa melihatnya. Namun, Sunny tidak bisa. Gagasan tentang mengubah bintang tanpa rambut peraknya yang menawan dan menarik tidak bisa masuk ke dalam kepalanya. Apalagi fakta bahwa dia berambut coklat. Bagaimana ini mungkin? Itu akan terlihat sangat salah. Benar, ya. Ternyata, hidup itu penuh kejutan. Hari ini, dia belajar bukan hanya satu, tapi dua hal yang sama sekali baru tentang orang yang menurutnya paling dia kenal di dunia. Siapa yang mengira ini akan terjadi? Mungkin ada sesuatu yang lain kecuali baju renang minim untuk episode pantai ini, ya? Setelah itu, mereka menghabiskan waktu istirahat dan bercakap-cakap dengan malas satu sama lain. Namun, tak lama kemudian, orang-orang mulai gelisah karena bosan. Untuk melawannya entah bagaimana, Sunny menyarankan ide untuk memainkan permainan olahraga. Motifnya sama sekali tidak ditentukan oleh keinginan rahasia untuk melihat sekelompok anak muda yang sangat cantik melompat-lompat dan bergulat satu sama lain sambil berpakaian sangat tipis. Tidak sedikit pun. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Tak lama kemudian, Sunny mendapati dirinya mengutuk saat dia mati-matian menarik tali emas dalam pertandingan tarik tambang yang sengit. Yah, itu seharusnya sangat marah. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Evie dengan santai memegang tali dengan satu tangan sementara mereka berempat. Sunny, Cassie, Kai, dan Kester mencoba memindahkannya dari tempat itu tanpa hasil yang terlihat sama sekali. Setelah beberapa saat, pemburu wanita itu hanya menarik talinya dan mengirim seluruh tim mereka ke tanah.
Itu curang. Sambil menyeringai puas, Evie berjalan mendekat dan menjulang tinggi di atasnya, lengannya terangkat. Menatap langsung ke Sunny, dia menyeringai. Lemah. Kapan kamu kehilangan semangatmu, pendek? Kemudian, dia mengedipkan mata dan berkata dengan nada nakal, kembali ke katedral, kamu bisa tampil lebih baik. Belum lagi bertahan lebih lama. Sunny menjadi merah padam dan menggertakkan giginya, diam. Orang-orang akan salah paham. Pemburu itu menatapnya dengan ekspresi terkejut. Miss, salah paham? Apa yang kamu? Oh, kemudian, dia berpura-pura ngeri dan menutup mulutnya dengan satu tangan. Kamu, orang yang merosot seperti apa kamu? Berlatih. Maksudku saat kamu sedang berlatih. Sementara Sunny menatapnya dengan sangat tidak percaya, mulutnya terbuka lebar, Evie mendengus. Lalu berbalik dan tertawa terbahak-bahak. Sambil menggelengkan kepalanya, pemburu yang riuh itu terkikik untuk terakhir kalinya dan pergi.